Halo rekan-rekan, berjumpa lagi dengan saya Aisiska dalam mata kuliah perpajakan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang PPN. Lalu, apa sih itu PPN? Kita lihat dari definisi PPN. PPN merupakan pajak pertambahan nilai. Merupakan suatu nilai atau suatu pajak yang dikenakan atas konsumsi dalam negeri oleh pribadi dan ataupun pemerintahan. Jadi kalau dilihat pajak pertambahan nilai ini dapat dikategorikan sebagai pajak tidak langsung. Jadi ketika kita misalkan berbelanja di tempat yang sudah berstatus PKP, kita dikenakan PPN. Kita tidak perlu langsung membayar PPN tersebut ke dinas ya, atau langsung ke KPP atau ke Direktorat Jenderal Pajak. Kita hanya menyerahkan kepada si pengusaha PKP itu untuk dilaporkan secara massal atau setiap bulannya. Karakteristik PPN. Karakteristik PPN yang pertama, PPN dikatakan pajak tidak langsung. Yang kedua adalah pajak objektif, pajak atas konsumsi dalam negeri, metode pengurangan secara tidak langsung, multi tahap, tidak kumulatif, dan tarif tunggal. Jadi PPN ini tidak memiliki banyak tarif ya, seperti PPh-PPh yang lainnya. Kalau misalkan PPh pasal 22 ada yang tarif 2,5%, 7,5%, ada 1,5%. Itu berbeda dengan PPN. Kalau PPN hanya berlaku satu tarif tunggal saja, yaitu tarif sebesar 10%. Subjek PPN. Subjek PPN meliputi wajib pajak yang diwajibkan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPN terutang ke kas negara. Subjek pajak di sini berbeda dengan wajib pajak. Kita lihat perbedaannya. Subjek pajak ini belum memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Sementara wajib pajak tersebut sudah memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Artinya, subjek pajak ini belum tentu sebagai wajib pajak, sedangkan wajib pajak sudah pasti subjek pajak. Dapat dimengerti ya? Next, subjek pajak. Berbeda dengan wajib pajak PPh. Wajib pajak PPN melingkupi cakupan-cakupan yang lebih sempit yang diilustrasikan pada gambar berikut. Wajib pajak adalah semua pengusaha yang memiliki NPWP. Sehingga semua pengusaha yang memiliki NPWP itu memiliki kewajiban PPh. Jadi mereka wajib untuk membayar pajaknya. Lalu untuk pengusaha-pengusaha tersebut nantinya akan dibedakan menjadi pengusaha kecil dan pengusaha kena pajak. Pengusaha kena pajak ini mereka mendapat surat pengukuhan PKP terlebih dahulu ya. Setelah mereka mendapatkan surat pengukuhan PKP atau pengusaha kena pajak, baru pengusaha tersebut dikategorikan ke dalam pengusaha kena pajak dan wajib untuk memungut PPN. Nah, setelah mereka berkewajiban, setelah mereka mendapatkan surat pengukuhan PKP, langkah berikutnya adalah mematuhi kewajiban PPN yang akan dibayarkan setiap bulannya. Terdapat BKP dan JKP di dalam PPN. Istilah JKP atau BKP. BKP merupakan barang kena pajak adalah semua barang yang diperjualbelikan baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN. Pada prinsipnya, semua barang merupakan barang kena pajak, kecuali yang ditentukan oleh Undang-Undang PPN tahun 1984, seperti beras misalkan atau kebutuhan-kebutuhan pokok. Lalu ada jasa kena pajak. Jasa kena pajak atau JKP adalah semua jasa yang diperjualbelikan yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN. Pada prinsipnya, semua jasa merupakan jasa kena pajak, kecuali yang telah ditentukan oleh Undang-Undang PPN tahun 1984. Untuk perhitungan dan tarif PPN, seperti yang sudah dijabarkan tadi, PPN ini memiliki satu tarif tunggal yang biasanya digunakan, yaitu tarif sebesar 10%. Cara perhitungannya adalah tarif PPN dikalikan dengan dasar pengenaan pajak atau DPP-nya. Tarif PPN, terdapat dua jenis tarif PPN yang dikenakan pada barang atau jasa yang menjadi objek PPN, yaitu tarif 10% dan tarif 0%.
Penetapan tarif ini dibedakan berdasarkan jenis objek PPN-nya. Berikut adalah rinci tarif PPN. Untuk tarif pertambahan nilai atau PPN-nya yang rata-rata adalah 10%, sementara apabila kita melakukan kegiatan ekspor, itu dikenakan tarif PPN sebesar 10%. Tapi kalau untuk di dalam negeri, tarif yang digunakan untuk PPN adalah sebesar 10%. Nah, ketika kita menghitung PPN, nanti kita juga akan berkaitan dengan faktur pajak. Setiap transaksi yang dilakukan dengan pengusaha kena pajak, nantinya kita sebagai pembeli akan mendapatkan faktur pajak. Kita lihat definisi dari faktur pajak. Faktur pajak adalah bukti pemungutan pajak yang diterbitkan oleh pengusaha kena pajak atau PKP saat melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Artinya, ketika PKP ini menjual BKP atau JKP, harus menerbitkan faktur pajak kepada pelanggan sebagai tanda bukti bahwa si PKP tersebut telah memungut pajaknya. Nah, nanti dikenal dua jenis faktur pajak, yaitu faktur pajak keluaran dan faktur pajak masukan. Faktur pajak keluaran merupakan faktur pajak yang timbul akibat adanya penjualan. Bagi si penjual, faktur yang diterbitkan itu disebut sebagai faktur keluaran. Sementara bagi si pembeli, faktur yang diperoleh tersebut adalah faktur pajak masukan. Karena nanti di dalam perhitungan PPN, sedikit tidaknya kita juga akan melihat dan mengkategorikan yang mana saja yang termasuk faktur keluaran dan yang mana saja yang tergolong di dalam faktur pajak masukan. Karena idealnya faktur pajak masukan di sini nantinya dapat menjadi pengurang dalam PPN terhutang. Oke, ini untuk jenis-jenis faktur pajak. Yang pertama, faktur pajak keluaran seperti yang sudah saya sebutkan tadi, ada faktur pajak masukan, faktur pajak pengganti. Nah, untuk faktur pajak pengganti ini biasanya apabila terdapat kesalahan dalam pembuatan nominal atau keterangan, di sini dapat dibuatkan faktur pajak pengganti. Faktur pajak gabungan adalah transaksi-transaksi satu dan yang lainnya itu digabung, dan faktur pajak yang digunggung adalah faktur pajak yang terjadi karena pembuatan faktur pajak. Faktur pajak cacat karena terdapat komponen-komponen yang tidak sesuai dengan keterangan, dan faktur pajak batal adalah faktur pajak yang sudah dibuat tapi karena transaksinya tidak terjadi atau dibatalkan, maka faktur pajak tersebut juga akan dibatalkan. Untuk pembayaran dan pelaporan, pengusaha yang melakukan penyerahan BKP atau JKP diwajibkan untuk melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Dan setelah menjadi PKP, pengusaha tersebut wajib untuk melakukan beberapa hal berikut. Nah, jadi sebelum kita masuk ke beberapa hal yang wajib dilakukan oleh seseorang yang sudah menyandang status pengusaha kena pajak, saya jelaskan sedikit tentang bagaimana sih alur atau mekanisme dapat menjadi PKP. Nah, untuk menjadi seorang pengusaha kena pajak, kita bisa yang pertama, kita bisa mengajukan kalau kita membutuhkan status atau dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Seperti misalkan kita memerlukan atau menyelenggarakan atau mengikuti proses tender, itu diminta untuk harus memberikan faktur pajak. Itu juga bisa menjadi alasan mengapa kita ingin menjadi dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Alasan yang kedua adalah dikukuhkan secara jabatan. Apabila omset kita di atas 4,8 miliar, entah itu wajib pajak orang pribadi ataupun badan, maka mereka diwajibkan untuk menjadi pengusaha kena pajak tanpa dilakukannya pengajuan. Itulah yang dimaksud dengan pengukuhan PKP secara jabatan. Nah, kita lihat apa saja yang dilakukan setelah pengusaha tersebut menjadi seorang PKP. Proses yang pertama, mereka akan memungut pajak yang terhutang. Dari setiap transaksi-transaksi yang terjadi, itu akan dihitung 10%-nya dipungut oleh pengusaha yang PKP.
Setelah semuanya terkumpul dan terakumulasi, si PKP ini nantinya akan menyetorkan PPN yang harus dibayar. Jadi mereka akan membuat e-billing dulu untuk PPN yang terhutang dengan mengurangi berapa pajak masukan yang diperoleh oleh si PKP, apakah ada retur, ya. Setelah mereka selesai menghitung, mereka akan melaporkan perhitungan pajak. Nah, lebih mudahnya lagi, sekarang di dalam perhitungan PPN itu terdapat e-faktur. Di e-faktur sudah terrecord berapa saja faktur keluaran, dan nanti untuk faktur pajak masukan dapat diinput di dalam perhitungan yang ada di e-faktur. Untuk mekanisme pemungutan PPN, jadi si PKP melakukan penyerahan barang kena pajak ataupun jasa kena pajak kepada pembeli. Setelah itu mereka membuat tagihan faktur pajak dan membuat e-billingnya. Setelah selesai, setelah si PKP ini memungut PPN dari si pembeli, maka nanti PKP kewajibannya adalah mengakumulasi dan membayar beberapa PPN yang terhutang. Pelaporan PPN. Di sini terdapat mekanisme pelaporan PPN atau pajak pertambahan nilai. PPN yang dihitung sendiri oleh PKP harus dilaporkan dalam SPT masa dan disampaikan kepada KPP setempat paling lama akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Lalu PPN yang tercantum di dalam SKPKB dan SKPKBT dan STP yang telah dilunasi harus segera dilaporkan ke KPP yang diterbitkan. Jadi tidak menutup kemungkinan ya, ketika kita melakukan pembayaran PPN itu masih terdapat kurang bayar, sehingga timbul yang namanya SKPKB, surat ketetapan pajak kurang bayar. Lalu ada SKPKBT, ada surat keterangan pajak kurang bayar tambahan, dan STP itu merupakan surat tagihan pajak. Nah, ketika kita sudah melakukan pelunasan atas SKPKB, SKPKBT dan STP, kita harus segera melaporkannya ke KPP. Dan yang terakhir, penyerahan tepung terigu oleh Bulog, PPN dihitung sendiri oleh PKP dan harus dilaporkan dalam SPT masa dan disampaikan kepada KPP setempat paling lama akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Ini untuk terakhir overview-nya adalah untuk sanksi, ya. SPT masa PPN ini kan merupakan formulir yang digunakan WP untuk melaporkan PPN terhutang. Pelaporan SPT PPN selambat-lambatnya harus dilaporkan dan dibayar dulu baru dilaporkan ya, pada hari terakhir bulan berikutnya setelah akhir masa pajak yang bersangkutan, kecuali disebabkan kondisi-kondisi tertentu yang dijelaskan di dalam KMK 80/PMK 03 tahun 2010. Maksudnya kondisi-kondisi tertentu itu seperti apa? Misalkan di bulan November, akhir dari November tersebut misalkan adalah hari Minggu, jadi tidak memungkinkan untuk membayar dan melaporkan, maka pelaporannya akan diperpanjang menjadi tanggal 1 Desember bulan berikutnya. Jadi itulah yang dimaksud dengan perpanjangan akibat karena adanya kondisi tertentu di dalam pelaporan PPN. Apabila PPN ini tidak dilaporkan sesuai jangka waktu atau jatuh tempo yang sudah ditetapkan, maka nanti si wajib pajak ini akan memperoleh sanksi denda, ya, sanksi denda sebesar 500.000 karena keterlambatan membayar dan melaporkan. Dan ini terdapat dalam Undang-Undang KUP pasal 7 ayat 1. Oke, sekian overview dari materi perpajakan terkait dengan PPN yang bisa saya sampaikan. Untuk lebih lengkapnya lagi bisa dibaca di modul, sudah disertakan dengan contoh-contoh. Dan saya tutup dengan terima kasih dan selamat belajar.